Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Irsyan Baginda. Di video kali ini saya mau menjelaskan sedikit update mengenai virus corona, dimana mungkin ini bukan bentuk video tapi dalam bentuk podcast, saya tidak tahu bacanya bagaimana, intinya begitu. Yang intinya memudahkan saya untuk mengedit, jadi saya tidak perlu mengedit dalam bentuk video. Karena jujur saya beberapa bulan ini sudah masuk masa internship atau istilahnya masa magang menjadi dokter umum. Oleh sebab itu membuat saya jadi terbatas untuk bisa melakukan aktivitas lain seperti mengupload video dan lain sebagainya. Nah, saya harap dengan melalui podcast ini saya tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sobat sehat sekalian. Podcast kali ini saya namakan sebagai Rumpi-Rumpi Sehat, ya bersama saya Dr. Irsyan Baginda. Topik pertama yang saya angkat yaitu saya akan membahas mengenai virus corona. Virus corona itu apa sih, Dok? Nah, virus corona yang seperti kita tahu merupakan virus yang merupakan jenis virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Sebenarnya virus corona ini bukan merupakan benar-benar virus baru. Dalam arti virus corona ini sebelumnya sudah pernah terdeteksi di dalam tubuh kelelawar, istilahnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kayak kita tahu SARS itu juga termasuk coronavirus. Jadi coronavirus merupakan tipe virusnya. Jadi SARS yang disingkat sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome atau istilahnya sindroma gangguan pernapasan yang berat itu juga merupakan jenis coronavirus, tapi jenisnya ini yang kali ini ditemukan sedikit berbeda strukturnya dan cara tingkat patogenitasnya pun atau tingkat menimbulkan penyakitnya pun juga berbeda. Nah, yang ingin saya bahas sekarang yaitu bahwa saya ingin menekankan bahwa yang Indonesia sekarang memang sudah teridentifikasi memiliki pasien dengan positif terkena virus corona. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu jangan panik. Karena panik itu yang ada malah membuat merugikan, bukannya menguntungkan. Contoh, ada penimbunan masker, kemudian adanya orang yang memborong banyak barang-barang pokok, kebutuhan pokok makanan yang diborong di supermarket. Nah, ini nantinya yang ada merugikan. Pertama, harga masker jadi mahal, harga bahan pokok jadi mahal. Nah, padahal sebenarnya hal-hal ini tidak perlu dilakukan. Karena banyaknya informasi yang beredar yang salah juga sebenarnya. Dengan adanya kepanikan itu orang-orang jadi banyak sekali yang menyebarkan hoax-hoax yang jadinya meningkatkan istilahnya kebiasaan atau istilahnya kegiatan yang merugikan seperti itu tadi. Nah, lantas bagaimana? Nah, yang pertama kita harus mengetahui yang prinsipnya kenapa kok jangan panik. Karena kalau sebenarnya sobat sehat tahu, virus corona dengan virus influenza, karena kan gejalanya sama, kan sudah pada tahu lah pasti kalau virus corona itu gejalanya hampir mirip atau malah sama dengan virus influenza, yaitu kayak ada demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, kemudian lemah, letih, lesu seperti itu. Sama kan kalau kayak kita kena radang tenggorokan biasa karena akibat virus influenza. Nah, sebenarnya itu pernah dilihat statistiknya, virus corona ini memiliki tingkat mortalitas atau tingkat kematian yang tidak sebesar virus influenza. Memangnya virus influenza itu tidak bisa menyebabkan kematian? Ya bisa, juga ada gitu. Jadi jangan panik karena virus corona itu mungkin kan sekarang masih berjalan datanya. Saya tahu, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kemungkinan virus corona itu sebenarnya tidak sebahaya itu, tidak semenakutkan itu. Nah, memang dia menakutkan dalam hal dia menyebar secara pandemik. Pandemik itu berarti secara luas sekali, secara dari negara ke satu ke negara lain, istilahnya secara global lah istilahnya. Tapi yang jadi pertimbangan saya, orang yang terkena virus corona itu belum tentu juga dia bergejala loh. Kok bisa? Nah, balik lagi, oleh sebab itu jangan panik dulu.
ketahui dulu virus ini virus apa, bagaimana dia menginfeksi, bagaimana tingkat kematiannya, bagaimana tingkat kesembuhannya. Kalau sekarang sobat sehat tahu tingkat kesembuhannya pun di Cina sudah meningkat loh. Coba saudara-saudara sekalian atau sobat sehat sekalian bisa lihat data terbaru. Kalau saya tidak salah baca yang terakhir itu tingkat kesembuhannya pun lebih tinggi dibanding tingkat kematiannya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menekankan kepada sobat sehat sekalian, dimanapun sobat sehat berada, yang pertama jangan panik. Dan yang kedua, saya juga ingin menekankan kepada sobat sehat sekalian bahwa yang terpenting yaitu menjaga kebersihan diri sendiri dan menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Intinya itu aja. Karena sama seperti kita terkena virus flu, kalau lagi badannya ndak enak, daya tahan tubuh turun, pasti gampang juga terkena namanya virus flu itu. Jadi batuk pilek, kemudian ndak cuci tangan, habis salaman dan lain sebagainya, yang habis ada orang batuk juga ketularan. Tapi kok virus kena influenza, terus orang juga biasa aja, kayak satu nulari satunya temannya, satu lagi nulari teman satunya karena sama-sama batuk pilek. Juga biasa aja kan? Tidak sampai yang oh ini kamu gara-gara kamu saya ketularan batuk pilek radang tenggorokan. Enggak, menurut saya radang tenggorokan, batuk pilek ini juga jadi ibaratnya orang Indonesia itu konsumsi yang hampir setiap kali pasti terjadi. Tidak pernah ada orang Indonesia yang tidak pernah batuk pilek, itu tidak pernah. Memang kalau di luar negeri batuk pilek itu ditangani lebih serius, dalam arti mereka mungkin sampai meliburkan karyawannya hanya karena batuk pilek. Karena mereka sangat takut, karena menurut mereka influenza itu merupakan penyakit yang sangat menular, dan mereka karena dengan edukasi mereka yang tinggi, jadi membuat mereka lebih baik diliburkan saja dibanding menulari. Tapi di Indonesia berbeda. Di Indonesia batuk pilek pun suruh masuk kerja, lah cuma batuk pilek kok enggak masuk. Nah, pasti juga pernah, terutama orang-orang kerja mendengar seperti itu. Jadi menurut saya jangan panik, dan yang kedua jaga kebersihan dan daya tahan tubuh. Caranya bagaimana? Yang pertama cuci tangan 6 langkah. Nah, nanti saya share bagaimana cara cuci tangan yang benar. Yang kedua yaitu caranya menjaga daya tahan tubuh dengan cara banyak makan makanan yang bergizi cukup. Nah, ada beredar kabar temulawak bisa menganukan virus corona, menangkal. Nah, dalam arti sebenarnya temulawak ini yang diteliti itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Intinya seperti itu. Cuma penelitian lebih lanjut bagaimana tingkat berapa yang diminum lah itu sampai sekarang belum tahu, atau mungkin belum saya baca datanya, tapi bisa konsumsi temulawak atau konsumsi vitamin C. Satu hari satu kali konsumsi vitamin C, bisa dari buah-buahan atau bisa dari multivitamin yang lain, itu pun cukup. Nah, yang penting makan dan minum yang cukup. Selanjutnya, masker. Mengenai penggunaan masker yang ditimbun, apakah perlu dok menggunakan masker? Kapan dok menggunakan masker? Saya ini sehat perlu pakai masker enggak dok? Kok saya enggak boleh pakai masker, kenapa? Banyak sekali yang bertanya seperti itu kepada saya. Jawabannya adalah, menurut panduan dari WHO, sebaiknya masker itu digunakan kepada orang yang sakit, bukan kepada orang yang sehat. Karena percuma kalau orang yang sakit tidak pakai masker, tetapi yang sehat pakai masker, tapi yang akhirnya yang sakit ini menularkan banyak orang lagi, menularkan banyak lagi di benda-benda sekitar, sama aja. Mending satu orang itu pakai masker, yang lain tidak pakai masker. Nah, tapi kan tidak tahu dok gimana yang itu sakit atau enggak, gimana caranya kita tahu. Nah, jadi intinya di tempat-tempat tertentu saja boleh menggunakan masker. Contohnya kayak ke bandara, kemudian ke tempat publik seperti naik bis umum, naik stasiun, ke rumah sakit. Nah, itu boleh menggunakan masker. Tapi kayak di rumah, kemudian kayak di mobil, itu tidak perlu sampai menggunakan masker, itu percuma. Karena yang ada malah membuang-buang masker dan tidak ada gunanya. Toh juga di dalam mobil, di dalam rumah itu juga tingkat penularannya pun rendah gitu. Kecuali ini tidak berlaku ya buat orang yang lagi sakit batuk pilek, itu sudah mutlak dimanapun harus pakai masker.
Di rumah ya pakai, di luar ya pakai. Kenapa kok di rumah harus pakai? Lah nanti kan bisa menularkan keluarganya sendiri. Nah, oleh sebab itu orang yang sakit pun harus menggunakan masker. Nah, untuk update mengenai virus corona yang terbaru itu sekarang sudah ada alurnya. Sekarang sobat sehat sekalian tak kasih tahu. Intinya kalau ada pasien datang dengan keluhan atau istilahnya ada orang mengeluhkan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, letih lesu, plus ada riwayat kontak dengan orang yang memang positif corona atau terkontak dengan orang yang berasal dari negeri atau negara-negara yang teridentifikasi corona seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, Iran itu wajib disuspek atau wajib diduga suspek atau dugaan sebagai pasien dalam pengawasan, istilahnya seperti itu. Nah, itu juga wajib lapor, jangan takut, karena kalau tidak lapor takut dong saya terdiagnosa corona. Yang ada kalau kayak gitu nanti seumpama beneran yang harusnya ndak apa-apa tapi malah ndak berobat jadi papa atau jadi malah tambah parah. Oleh sebab itu jangan lupa perhatikan kesehatan diri sendiri. Dan yang terakhir saya tekankan, tetap berdoa dimanapun kalian berada, baik kalian Muslim, baik kalian Kristen, baik kalian Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya yang tidak saya sebut satu persatu. Doa menurut kepercayaan kalian masing-masing, karena walaupun apapun penyakit yang terjadi, tapi hidup dan mati kesehatan seseorang itu semua sudah ada yang menentukan. Nah, itu saja pesan saya. Saya harap podcast kali ini bermanfaat. Saya ingin menge-share saja sedikit mengenai update virus corona yang sudah baru-baru ini terjadi dan bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi. Tungguin atau saya tunggu podcast-podcast selanjutnya. Saya harap podcast ini bisa bermanfaat buat sobat sehat sekalian. Sekian sobat sehat dan salam sehat.